Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Anang, Chief, dan juga rekan-rekan PPDA sekalian. Pada siang hari ini saya akan membawakan referat saya dengan judul Bronchopleura dengan pembimbing Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan FCCP, FPRS, FAPSR. Pertama dari definisi. Bronchopleura fistula itu merupakan kondisi di mana terdapat jalur patologis antara bronkus dan pleura melalui satu sinus. Berdasarkan lokasinya, ini dibagi menjadi ada yang sentral dan perifer. Kalau yang sentral itu terdapat fistel antara bronkus, antara pleura dengan tractus tracheobronchial. Sedangkan kalau yang perifer itu terdapat fistel antara pleura dengan saluran nafas bagian distal sampai bronkus segmental atau parenkim paru. Nah, etiologi dari bronchopleura fistula sendiri itu dia bervariasi. Sejauh ini yang paling sering itu merupakan komplikasi pasca reseksi paru, diikuti dengan infeksi paru, kemoterapi atau radioterapi, emphysema, trauma, dan juga pneumotoraks. Sedangkan untuk insidensinya itu sekitar 4,5 sampai 7% itu terjadi pasca pneumotektomi, 1% pasca lobektomi, dan 0,3% pasca segmentektomi. Untuk klasifikasinya ini berdasarkan waktunya, itu ada onset dini dan onset lambat. Untuk yang onset dini pasca pneumotektomi, itu dia terjadi 8 sampai 12 hari pasca operasi. Apabila BPF ini, gejala-gejala dari BPF ini terlihat 4 hari pertama pasca operasi, itu kemungkinan diakibatkan oleh stam dari bronkial yang gagal menutup. Nah, kemudian untuk BPF onset lambat pasca pneumotektomi, itu bisa terjadi karena avaskular ke bronkial, stam yang tidak kuat, tumor, barotrauma, dan fungsi paru yang buruk. Untuk gejalanya sendiri, itu dibagi menjadi akut, subakut, dan kronik. Pada yang akut, itu biasa disebabkan oleh deisen pasca pembedahan, dan itu membutuhkan intervensi yang segera. Ini dia mengancam nyawa, karena apa? Karena itu bisa menyebabkan terjadi pneumotoraks. Kemudian untuk yang subakut, itu dia berhubungan dengan pasien dengan infeksi dan imunokompromis. Ini biasa pada penderita TB HIV. Kemudian untuk yang kronik, ini berhubungan dengan proses infeksi dan imunokompromis dan komorbid dari pasien itu sendiri. Untuk pendekatan diagnosis dari BPF, itu pertama dari anamnesa, kemudian fisik, CXR, bronkoskopi, dan CT scan. Nah, pertama dari anamnesa, itu sebagian besar pasien datang dalam 2 minggu pertama pasca reseksi paru. Itu gejala yang timbul seperti sesak nafas, kemudian bisa disertai nyeri dada, ketidakstabilan hemodinamik, emfisema masuk putus, dan juga batuk. Ini gejalanya mungkin pasien datang biasa dengan gejala-gejala dari pneumotoraks. Nah, kemudian pada pemeriksaan sederhana yang akurat untuk kita menilai apakah ini ada BPF itu dari kita mengamati pada water cell drainage-nya. Itu didapatkan continuous bubble expiratoire pada WC tersebut. Kemudian dari ronsen toraks, ini biasa didapatkan pada adanya gambaran air fluid level. Nah, untuk pemeriksaan fiber optik bronkoskopi, ini dia berperan sebagai diagnostik dan terapeutik. Nah, untuk diagnostik, ini FOB ini kita dapat mengetahui letak dari fistel itu sendiri. Nah, apabila saat dilakukan BAL atau bronchoalveolar lavage-nya, itu pada saat disemprotkan dengan cairan steril, itu dia maka akan terlihat gelembung-gelembung udara yang keluar secara terus-menerus pada saat pencucian bronkial tersebut. Nah, sebagai terapeutik, ini pada fistel kecil, itu dapat diberikan agen seperti glue, blood coat, blood patch, coil, dan gel foam. Nah, ini pada CT scan, itu kita bisa melihat ada fistel pada gambar ini, itu pada potongan, biasa yang saya baca itu pada potongan aksial dan sagittal.
untuk tata laksana umum sendiri, itu yang utama kita tentu optimalisasi dari kondisi pasien itu sendiri. Kemudian pemberian antibiotik, kemudian kita drainase pneumotoraknya dengan menggunakan chest tube, kemudian proteksi paru yang sehat, dan kita memperbaiki status nutrisi dari pasien itu sendiri. Untuk manajemen dari tindakan bronchoflow yang pertama kita adalah left threatening. Apabila terdapat tension pneumotorak, tentu kita pertama ya kita melakukan needle decompression. Nah, kemudian kita melihat apakah ada infeksi pleural atau tidak. Jika ada, itu kita pasang drainase dan kita berikan antibiotik secara IV. Nah, kemudian jika tidak ada infeksi pada pleura, itu kita melihat ukuran dari pistol. Apabila ukurannya kurang dari 5 mili, itu kita melakukan bronchoscopic management, dan lebih dari 5 mili dilakukan surgical management. Nah, berikutnya pembedahan pada bronchoflow pistol. Ini tadi seperti saya jelaskan di awal, itu paling banyak itu disebabkan karena pos reseksi paru. Nah, di mana ini pos pneumektomi kanan itu lebih banyak dibanding kiri, pos pneumektomi kiri, karena bronkus utama kanan itu dia lebih pendek dan strukturnya itu meluas sampai ke pleura. Nah, sedangkan kalau pada bronkus utama kiri itu dia ditutupi oleh lengkung aorta dan mediastinum. Nah, untuk pertimbangan preoperatif sendiri, tentu yang kita lihat adalah posisi pasien. Posisi ini pasien diposisikan pada posisi lateral decubitus, kemudian pemberian antibiotik, drainase, dan nutrisi dari pasien itu sendiri. Nah, sebelum kita melakukan pembedahan, itu biasa kita membutuhkan manajemen jalan nafas yang tepat. Nah, ini perlu dilakukan pemasangan endotracheal tube yang double lumen untuk melindungi paru yang tersisa ketika pasien ditempatkan pada posisi lateral decubitus. Jadi endotracheal tube itu masuk ke dalam bronkus, dia tuh cabangnya 2 gitu. Kemudian pada paru yang sehat itu kita kembangkan ETT-nya ini dengan tujuan apa? Agar debris-debris dan juga cairan dari paru yang dalam tanda kutip paru yang sakit itu tidak masuk ke paru yang sehat. Nah, untuk pembedahan sendiri itu sebelum dilakukan torakotomi, itu tentu kita melakukan debridement. Sebelumnya kita melakukan debridement, kita melakukan jaringan terinfeksi itu kita debridement terlebih dahulu. Itu terkadang kita bisa juga menjumpai rongga dada yang masih bersih. Kemudian stam bronkus itu diidentifikasi, dan setelah stam bronkus diidentifikasi, maka itu kita akan cuci dengan norma salin. Nah, pada saat kita cuci dengan norma salin, maka akan terlihat gelembung-gelembung udara yang keluar melalui lubang tersebut, melalui fistel tersebut. Nah, ini teknik penjahitannya itu pertama ujung stam itu aproksimasi dengan benang monofilamen yang non absorbable 3-0. Nah, setelah itu jahitan tersebut paling baik digunakan setelah itu kita mengambil otot pada dinding dada bagian depan, biasa menggunakan muskulus latissimus dorsi. Kemudian dipindahkan pada lokasi stam, kemudian seperti terlihat pada gambar yang tengah ini. Itu otot diambil pada dinding dada bagian depan dan kemudian dipindahkan ke lokasi stam bronkus, seperti terlihat pada gambar ini. Nah, setelah dipindahkan, maka stam itu ditutupi dengan flap otot yang kemudian dipindahkan ke dalam dada melalui tulang iga yang diangkat seperti pada gambar ini. Jadi ototnya itu kita masukkan, jadi yang di kristalnya itu kita tutup tempel dengan otot, kemudian itu kita masukkan melalui di sela-sela iga. Nah, setelah transfer otot ini dilakukan, maka berikutnya rongga dada ini dibiarkan terbuka saja dan ditutupi dengan kasa yang telah dibasah dengan betadin. Nah, kemudian kasa ini diganti setiap hari sampai rongga dada ini ditutupi dan tumbuh dengan jaringan granulasi yang sehat. Biasanya ini diperlukan 5-10 kali pengulangan. Nah, untuk perawatan pasca operasi sendiri itu dia kemudian ditutup dengan perban elastis. Ini untuk memungkinkan jaringan lunak menempel pada dinding dada dan kita mencegah agar tidak terbentuk seroma. Setelah perawatan pasca operasi,
itu yang perlu diperhatikan adalah kita harus melakukan cek set evaluasi untuk memastikan apakah ada atau tidaknya dari pneumotorak. Nah, kemudian apakah CT scan itu perlu diulangi? Kalau dari yang saya baca itu CT scan itu perlu diulangi 6 minggu pasca tindakan untuk menilai apakah ada komplikasi atau tidak. Dari kesimpulan ini, saya menyimpulkan bahwa BPF ini merupakan kondisi di mana terdapat jalur patologis antara bronkus dengan pleura, di mana BPF ini masih dikaitkan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, dan perlu pendekatan yang tepat untuk tata laksana dari BPF itu sendiri. Pendekatan diagnosa BPF ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kalau dengan pemeriksaan fisik tadi yang seperti saya jelaskan di awal, itu yang paling sederhana dan mudah kita lihat adalah dengan kita melihat pada water seal jenazah itu, maka pada saat sembar napas itu akan ada kondisi bubble ekspiratoire. Untuk pemeriksaan penunjang itu seperti bronkoskopi dan juga CT scan. Nah, itu merupakan ini penting bagi ahli bedah untuk menilai status evaluasi dari pasien, itu untuk menilai kita apakah ini pasien layak operasi atau tidak. Itu tentu kita melihat dari kondisi klinis pasien, ukuran, dan lokasinya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada pasien. Ini berikut daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Mohon izin apakah ada yang bertanya? Baik, terima kasih Dr. Richard. Jadi demikian paparan tentang manajemen bronchopleural fistula BPF ya, dilihat dari segi kacamata pembedahan ya. Kalau dari medis kadang-kala kita bikin cara yang mudah namun lumayan berhasil. Kalau dulu dengan methylene blue ya, diistilasi methylene blue, kemudian kalau pasiennya batuk biru gitu ya, keluar berarti ada bronchopleural fistula ketika karena methylene blue-nya kita masukkan via chest tube ya. Namun kalau methylene blue susah, gampang saja masukkan aja ciprofloxacin ya. Masuk, kalau mulutnya pahit banget, kadang-kadang sering kita pada saat instilasi cipro pada MPM ya. MPM, kalau ini di luar kasus bedah ya. MPM sudah mau kering, kita cuci dengan cipro supaya pasnya bisa bening cepat kering ya. Ternyata dengan cipro nggak sengaja white dok di mulut dok. Nah ini ternyata ada bronchopleural fistula, manajemennya beda lagi gitu ya. Baik, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan. Kami persilakan. Mohon izin bertanya dokter. Silakan, Dr. Budiarto. Mohon izin bertanya kepada penyaji, apakah ada perbedaan perlakuan pada bronchopleural fistula pada kasus trauma dan pada kasus non trauma dok? Kalau sepanjang yang kami tahu pada bronchopleural fistula non trauma itu kadang kita menunggu 10 hingga 14 hari baru kita suspek ke arah BPF. Kiranya dari dokter penyaji mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Budiarto. Terima kasih Dr. Budiarto. Mohon izin menjawab dokter. Itu kalau pada yang kasus trauma BPF yang terjadi itu biasa itu disebabkan karena ada contusio pulmonum. Nah, biasa kalau pada contusio pulmonum itu yang terjadi adalah alveolopleural fistula. Nah, itu kalau di sini itu masuk dari klasifikasi dari yang BPF yang perifer. Nah, itu pada kondisi seperti itu, tadi kan ditanya apakah perlu dilakukan pembedahan. Itu biasa kalau kami di bedah, itu kita pasang chest tube dahulu. Nah, kemudian itu kita evaluasi selama kurang lebih 3-5 hari, dan kita menilai apakah paru itu mengembang atau tidak. Dengan harapan apa? Apabila dipasang WSD tadi, maka udara itu akan tersedot ke WSD tadi, dan diharapkan fistula itu akan menempel pada dinding torak tersebut. Nah, apabila fistula itu menempel, maka itu diharapkan akan terbentuk jaringan fibrotik. Nah, apabila terbentuk fibrotik itu, maka diharapkan fistula itu sendiri akan menutup. Nah, seperti saya bilang tadi, kenapa itu harus dievaluasi pada 3-5 hari? Karena kalau menurut teori, fibrotik itu kan terjadi dalam hari keempat. Jadi makanya itu harus kita evaluasi selama 3-5 hari. Demikian dokter, mohon izin. Baik. Ya memang ada sedikit
cara pandang antara BPF traumatik dengan non traumatik ya. Nah, jadi biasanya antara kalau saya lihat 7 hari sampai 10 hari dari BPDS Ruangan sudah bisa mengidentifikasi ini kemungkinan BPF, apalagi dia sudah menegakkan itu atau mengusulkan pemeriksaan CT scan dengan atau bronkoskopi untuk mencari tempat BPF-nya itu sudah oke lah ya. Jadi nggak kelamaan. Namun kalau untuk traumatik mungkin lebih rapat ya evaluasinya ya, nggak kelamaan ya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu untuk operasi-operasi limektomi atau lobektomi atau traumatik, apakah seberapa sering untuk tindakan di TKV? Maksud saya gini, kalau kita lihat dari Center Persahabatan kan pos tindakan-tindakan seperti itu kan dievaluasi dengan bronkoskopi. Tentu kita mulai menjajaki ini perlu atau tidaknya, seberapa penting itu, ataukah 1-2 hari dilakukan di paru saja biar tenaganya yang tambah berkurang karena di split ke RIK7 ini biar bisa kerja dengan enak. Frekuensinya seberapa sering, Dr. Richard, untuk di TKP? Mohon izin dokter, kalau yang kami amati di RSDS itu insidensi terjadi BPF itu paling sering karena disease. Nah, kalau pada yang pada tinjauan kepustakaan yang saya ambil ini merupakan itu menurut jurnal luar negeri, dokter. Menurut jurnal luar negeri itu paling sering karena post pneumektomi. Itu karena apa? Karena apabila dilakukan pneumektomi kan terdapat traktus tracheobronchial itu, dokter. Nah, di mana bronkus itu jaringan kan rigid. Nah, itu sangat agak sulit bila dijahit. Nah, ini tentu juga bergantung pada surgical experience-nya. Nah, untuk yang di RSDA sendiri, kalau yang saya amati, itu yang kami amati itu prevalensi BPF itu karena disease, dokter, bukan karena post pneumektomi, dokter. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat di luar negeri ya karena operasi tumor misalkan karena dia terdeteksi pada saat stadium yang operable, kemudian terbentuk BPF gitu kan ya. Kalau di kita yang pertama banyak-banyak sudah non operable kan ya, karena disease dan publikasinya seperti kita tahu sedikit gitu kan. Mungkin kalau pada negara-negara yang mirip dengan Indonesia settingannya seperti Malaysia, Vietnam, Thailand itu mungkin banyak, tapi ya di lapangan publikasinya yang terekam di penelitian publikasi ya sedikit gitu kan ya. Siap, dokter. Terima kasih, dok. Baik, kita buka dulu. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Saya melihat ada Dr. Daniel. Dr. Daniel, monitor, barangkali ada yang mau disampaikan, dok? Atau Dr. Arif Baktiar? Ngoten Dr. Anang, sudah. Cuma ya, memang menarik bronchopleural fistel ini hampir sering kita memang menjumpai ya, memang. Ya. Untuk kalau kasus-kasus di kalau bukan di center besar itu apa yang harus dilakukan ya, Dr. Anang ya? Nah. Mungkin bisa menjelaskan Dr. Jonathan tadi ya. Dr. Jonathan. Dokter, kalau kasus-kasus bronchopleural kalau andai kata di rumah sakit yang kayak bukan tipe A, dok ya, bukan dia seperti di RSDS atau mungkin di daerah, itu tata laksana awal ya paling kita pasang USD, dokter. Kita pasang USD dengan harapan udara itu akan pindah ke USD dan pistol itu dia akan tarik dan menempel ke dinding torak. Nah, itu dengan harapan maka nanti setelah menempel itu dia akan terbentuk jaringan fibrotik dan akan menutup dengan sendirinya. Nah, itu akan kita evaluasi sekitar 3-5 hari, dokter. Secara melalui CXR kita melihat apakah nanti atau tidak. Yang menjadi pegangan untuk dokter, entah dokter paru apa yang dokter yang di mana di daerah rumah sakit kecil gitu ya, misalkan seperti itu, menunggunya berapa lama? Kalau kita di sini kan biasanya 2 minggu segera kita konsulkan kalau ada sesuatu ya. Kalau nggak mengembang kan curiganya ada bronchopleural fistel BPF. Kalau misalkan 14 hari nggak mengembang dengan terapi suction yang sudah maksimal, katakanlah seperti itu. Jadi kalau kita di daerah gitu berapa lama batas waktu yang bisa ditoleransi sebelum dirujuk, katakanlah? Izin dokter, kalau yang dari kami itu yang saya baca itu dievaluasi 3-5 hari, dokter. Apabila 3-5 hari aja ya? 3-5 hari itu
paru tidak mengembang dan masih seperti semula, itu disarankan untuk langsung dirujuk untuk dilakukan pembedahan, dokter. Oh, Demikian, oke. dokter. Oke, Mas Turun dari Jonathan. Kasih. Terima kasih, dokter. Kalau dari sisi literaturnya 5 harian ya, dokter Richard ya, sudah harus ada eksekusi apakah dirujuk atau diteruskan gitu ya. Siap, dokter. Ya, kadang-kadang juga kita, menurut pengalaman saya, kalau pneumotoraknya masih tetap, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ini 3? Yang satu, apakah luka jahitannya nggak bagus ya, sehingga dia tetap ngowos gitu kan? Ya, kita buka, kita cek jahitan kita atau kelebaran incisinya atau gimana, itu test tube ya. Yang kedua, apakah ini terjadi open pneumotoraks ya, pneumotoraks ya, atau juga ya tentunya terkait dengan adanya bronchopleural fistula. Nah, kalau misalkan ini kita sambung dengan suction dan kita upayakan dengan pleurodesis dan itu berhasil, kadang-kadang saya juga senang serial pleurodesis 1, 2, 3 kali pleurodesis, sudah kuat, saya lepas, saya kontrolkan poliklinik, biasanya berhasil ya. Namun kalau dengan pleurodesis 1, 2, 3 kali masih nggak berhasil, kempes lagi, ya kita KIE ke keluarganya bahwa perlu dirujuk, dan apa nanti rencananya yang dirujuk, berapa lama, berapa minggu sampai bulan, itu harus dikasih tahu ke keluarganya supaya keluarganya tahu. Karena saya sering-sering mengumpamakan kalau ini lari maraton, Bu. Jadi tenaganya harus ditoto, waktunya juga harus ditoto karena ini perjalanannya panjang. Kenapa kok harus digitukan? Karena ya, nanti kita ceritakan risikonya kalau tetap terjadi kolaps paru-parunya apa, bisa jadi MPM dan akhirnya sepsis gitu ya. Mungkin itu sharing pengalaman dari saya. Terima kasih, dokter. Ya, mungkin yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, dokter Regen, dok. Ya, silakan masuk. Ya, izin bertanya, dokter Richard. Saya ingin bertanya, memang saya sangat menarik sekali ya. Saya ingin mau bertanya terkait dengan bagaimana peran dari bronkoskopi. Ya, jadi kadang-kala pasien kalau umpamanya kita sudah repair sudah diberikan suction maksimal, terus pneumotoraksnya tidak berkembang. Nah, kadang-kala dari ya kayak seperti tadi evaluasi 3-5 hari langsung mungkin dilakukan tindakan namanya open torakotomi. Itu memang kalau saya melihat itu suatu tindakan yang sangat invasif. Yang saya ingin tanyakan kepada Dr. Richard, bagaimana peran daripada FOB? Karena kalau kita melihat FOB itu tidak terlalu invasif. Kalau memang jurnal yang saya baca dari FASIR yang tahun 2020 menyatakan bahwa dengan FOB dengan pemberian kateter balon itu bisa dengan spesifititasnya sebagai diagnostik dan terapeutik itu sangat mumpuni untuk menutup bronchopleural fistula. Jadi menurut Dr. Richard, apakah memang ada mungkin atau Dr. Richard pernah membaca dengan timingnya untuk dilakukan tindakan FOB? Jadi kalau memang bisa kita lakukan FOB, kenapa kita harus open torakotomi? Itu maksud saya. Terima kasih, dokter. Izin jawab, dokter. Ya, untuk apakah pertanyaan dari Bang Reagen, apakah ada tempat untuk FOB? Itu yang saya baca itu ada, dokter. Itu pertama kita melihat dari ukuran fistulnya, dokter. Apabila ukuran fistulnya itu kecil, kurang dari 5 mili, itu kalau dari jurnal yang saya baca, itu dianjurkan untuk dilakukan FOB. Sedangkan apabila dia besar, lebih dari 5 mili, maka disarankan untuk pembedahan. Nah, terkadang apabila kita melakukan FOB itu kan kadang-kadang fistulnya juga untuk yang FOB ini itu pada BPF yang sentral mungkin bisa terlihat, tapi apabila dia BPF perifer, kalau menurut saya kok agak susah, dok ya, kalau kita bisa untuk menilai lokasi dari BPF sendiri, dok, untuk FOB pada BPF yang perifer. Demikian, Dokter Reagen. Mohon arahan, Dokter Anam. Iya, betul. Memang kalau BPF yang perifer itu susah ya. Apalagi yang sentral pun saya sudah 10 tahun lebih di OK Paru ya, jarang saya menemui ada bubbling di rumus utama kanan, itu sangat jarang itu memang. Mungkin kebanyakannya di perifer ya. Kalau di sentral ada bubbling ya enak ya, kita bisa tahu dan kita langsung diskusi dengan TKV untuk diambil yang ditutup daerah sininya. Namun kalau kita tilik di jurnal-jurnal atau di negara-negara yang lebih advance intervensinya, itu ada pengukurannya, jadi kita bisa mengukur kebocoran udara ya terkait dengan adanya bronchopleural fistula. Ada alatnya ya, kayak
aksesoris bronkoskopi itu ya, apa namanya, aspirasi biopsi itu di situ. Dari situ dia bisa mengukur flow-nya udaranya. Kita masukkan udaranya, tekanannya, kemudian dia cepat turun. Berarti di sini ada BPF-nya. Kemudian dikasih penutup ya, penutup. Nah, saya tahunya ya di Jepang tuh Watanabe Spigot. Jadi coba dokter yakin nanti nyari Watanabe Spigot untuk bronchopleural fistula, ditutup di situ. Tetapi juga muncul, saya pernah lihat pemasangannya, tapi juga muncul pertanyaan, nanti nggak lepas lagi Spigotnya ini itu. Tapi mereka dari penelitian mereka lebih dari 3 tahun di sana oke-oke aja sebenarnya. Watanabe Spigot, penemunya Pak Watanabe itu. Namun memang kembali lagi intervensi ini susahnya adalah cost-nya sangat tinggi ya. Kemudian kita untuk menyelenggarakan tindakan yang lebih advance itu gak nyucuk cara Belanda nih. Bondone karo keuntungannya gak nyucuk karena tindakannya masih jarang di sini. Di sini masih sering senangannya masih dikasih obat, kasih obat gitu aja. Kalau sudah tumornya pun sudah stadium lanjut, saya juga nggak terlalu banyak mikir karena ada efusi pleura maligna, sudah T4, gede-gede, biopsi itu juga nggak terlalu mikir banget karena tumornya gede-gede seperti itu kan ya. Tuh kalau di negara maju karena mereka early awareness-nya bagus ya, jadi mereka terdiagnosis dalam stadium dini, kemudian tindakan pembedahannya banyak, intervensinya juga pasti akan mengikuti. Itu mereka maju dan untuk pendanaannya, untuk penyelenggaraan fasilitasnya juga mereka bagus ya. Ada perbedaan di situ memang ya, kita masih belum bisa menjembatani antara cost-nya dari peralatan intervensi ini dengan utility-nya ini masih belum pas. Makanya yang untuk calon-calon dokter paru ini ya harus wajib senang intervensi supaya apa? Rumah sakit itu dari tahu kegunaannya apa intervensi paru. Kemudian mereka mau untuk mendanai karena tindakannya banyak, mereka bisa ngitung dalam 1 tahun, 2 tahun balik modal apa enggak. Kalau balik modal mereka melihat intervensi sebagai suatu benefit, kemudian dibandingkan lagi untuk pembelian alat yang advance seperti itu. Itu adalah tugas kita semua. Dan memang ini masih ranahnya intervensi paru ya ranahnya mutlak paru ya, tidak oleh disiplin ilmu yang lain ya. Jadi kita ya mutlak harus mengembangkan area intervensi paru ini, tapi tentunya dengan diskusi dengan sejawat-sejawat yang lain termasuk bedah PKV ini. Gitu. Baik, gitu ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Richard. Terima kasih atas presentasinya yang sangat bagus ya.